Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Nikmah Putri SEI ME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah dan kepada rekan-rekanku yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan memandu jalannya presentasi yang akan berlangsung pada hari ini. Saya selaku moderator akan menyampaikan pula materi yang pertama mengenai pasar. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Sela Indisa Putri, yang kedua Sarwinda, dan yang ketiga oleh saya sendiri Ulfa Mufidah. Baiklah, langsung saja. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang ataupun jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan berlangsung sejak awal peradaban manusia. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar sendiri memiliki pengertian, yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan ataupun penawaran untuk setiap jenis barang, jasa, ataupun sumber daya. Nah, selanjutnya, pasar pada dasarnya memiliki dua subjek yang sangat penting, yaitu produsen dan konsumen. Nah, di sini produsen sendiri memiliki arti kegiatan memproduksi barang ataupun jasa, sedangkan konsumen adalah menggunakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua subjek tersebut mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga di pasar. Nah, selanjutnya menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, pasar tradisional, adapun pasar raya, pasar abstrak, pasar swalayan, pasar serba ada. Dari jenis barang yang dijual, pasar dibedakan beberapa macam, yaitu pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar elektronik, pasar barang perhiasan, pasar barang bangunan, bursa efek, saham, dan komoditi. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Sarwinda dengan NPM 2021020410 akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah disampaikan dari materi pertama. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai prinsip dasar pasar Islam. Berdasarkan pengertian pasar, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang maupun jasa yang merupakan sebuah wadah atau mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia, maka dibentuklah prinsip dasar pasar Islami. Adapun prinsip dasar pasar Islami yaitu yang pertama ar-ridho. Maksudnya, segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contract. Selanjutnya untuk prinsip yang kedua yaitu persaingan sehat atau fair competition. Dan yang ketiga kejujuran atau honesty. Islam sangat pilar kejujuran. Oleh karena itu, pada saat transaksi perdagangan, Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun pada saat transaksi tersebut. Dan yang keempat, keterbukaan atau transparansi dan keadilan atau justice. Selanjutnya itu perspektif mekanisme pasar dalam Islam. Karena ekonomi Islam memandang pasar, negara, dan individu bangan atau iktisad, maka terbentuklah mekanisme pasar dalam Islam, yakni pada poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan pasar. Yang kedua, transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli. Yang ketiga, di suatu pasar yang adil tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Dan yang keempat, pedagang boleh mengambil keuntungan dengan syarat laba tidak berlebihan
Dan kelima, 5 dan 6 yaitu permintaan dan penawaran. Maksudnya permintaan dan penawaran dalam Islam hanya pada barang-barang yang halal dan thayyib. Ketujuh, market imperfection. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sela Indrisa Putri, NPM 2021020267. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh penyaji 2, yaitu terkait dengan kekuatan pasar dalam ekonomi Islam dan mekanisme keadilan pasar Islam. Kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Kontribusi dari para sarjana muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan dan penawaran yang dijelaskan oleh sarjana muslim pada saat itu seperti yang terangkum dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Yang kedua, penawaran. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Mekanisme keadilan pasar Islam. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Bila persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Menurut Ibnu Taimiyah, membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Yang kedua, terjadi kasus monopoli. Yang ketiga, terjadi pendistribusian pada satu penjual saja. Yang keempat, para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Kebebasan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan. Yang pertama, setiap orang dihisab secara individu. Yang kedua, tidak ada konsep dosa keturunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Ketiga, tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah. Keempat, setiap individu berhak berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kelima, Islam sudah sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ekonomi konvensional, persaingan sehat yang berbentuk struktur pasar atau mekanisme pasar dimanifestasikan dengan pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, produk yang dijual homogen. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk keluar masuk pasar. Yang keempat, harga ditentukan pasar. Menurut Hidayat Nata Atmaja, dikutip oleh Abdul Aziz, kelemahan-kelemahan model persaingan ini terletak pada yang pertama, asumsi bahwa kurva biaya perusahaan monopolis sama dengan kurva biaya seorang pengusaha guren yang menghasilkan komoditi yang sama. Yang kedua, dalam praktik tidak ada monopoli maupun ahli ekonomi yang mengetahui persis bagaimana bentuk biaya marginal. Yang ketiga, kedudukan final pasar persaingan sempurna sama sekali bukan keadaan ideal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan, karena hanya kepada Allah kami memohon ampun. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi